Perut. Sakit banget. Sepertinya mau melahirkan. Dasar gadis nakal, bawa perut. Pasti tidak bisa lari. Cari baik-baik, keluarga Wu masih menunggu plasenta dia. Di mana orangnya? Tadi masih di sini. Pasti di sini Carrie lagi. Ayo. Kalau di dunia ini, benarkah ada dewa? Aku mohon, tolong berkati anakku. Aku sungguh akan melahirkan di sini. Tunggu, aku mendengar. Suara anak kecil. Wah, dasar gadis nakal, aku bilang dari mana suara bayi menangis. Ternyata anak liar di perutmu. Paman Bibi, tolong lepaskan anak saya, beri dia kesempatan hidup. Jangan banyak bicara dengannya. Berani-beraninya melahirkan secara diam-diam ini. Karena plasenta sudah kamu hancurkan, maka kita jual kalian semua saja. Apa ini? Gadis, berhenti di situ. Tunggu aku. Ibu. Di tempat suci ini, diamlah dan sembahlah. Mentalat hepatid dui kesuburan untak melandanji kelong sanggeng keluargaku. Kalau patung ini berguna, keluarga kita sudah jadi taman kanak-kanak. Lihat salah kamu, karena gen sulit keturunan keluargaku. Begini? Bukan, ini juga bukan salahku, ini masalah gen. Lihat anak kita ikan di akuarium kantornya semua jantan. Satu tangan bisa bertepuk. Maka minta tolong Dewi mitosnya, memberikan anak paling ampuh banyak yang berdoa langsung dapat. Pasti berdoa, tapi persembahannya kurang. Aku akan suruh orang kirimkan lagi. Demi Buddha, anak tak tahu malu Gu Hansheng. Bertahun-tahun tak ada penerus, keras kepala. Kalau bisa, tolong beri anak durhaka ini istri dan anak dari langit. Tolong. Ibu, ngapain? Nak, tanda lahir di leher anak ini persis dengan milikmu. Sungguh mujizat dari Buddha, keluargaku akhirnya punya penerus. Hai menantu dan cucuku. Kemana kalian pergi? Lihat nanti bagaimana aku menghukumnya. Di mana tahu sih? Mana tahu, Carrie saja. Kamu disuruh jaga dia? Bayi yang baik jangan bersuara. Kalau kita tertangkap, kita tamat. Coba lihat. Baik. Siapa kamu berani menggelanji saya? Itu, Pak Gu. Sejak kapan keluarga gue melakukan sesuatu dan ada yang berani ganggu? Salah paham semua ini. Ego. Serius, ini semua. Pak Gu, kijar ibu dan anak perempuan tadi. MA, bisa nggak jangan asal cari wanita dan anak terus paksa ke aku? Iya, tanda lahir anak itu mirip sama kamu. Siapa tahu anakmu? Kalian makin lama makin ngawur deh. Anakmu nanti ketahuan. Pak, MA, kalau bener mau bawa anak, aku nggak masalah kok kalau kalian pengen kasih aku adik lagi. Oke. Kalian mau cek saja. Aku ada urusan kantor, aku... Berhenti. Sebelum hasilnya keluar, nggak boleh kemana-mana. Cheng Meng. Pelangkan Cedra. Berikan ini ke dokter. Baik. Semoga Buddha memberkati. Hasilnya sudah keluar. Apa? Anak itu benar-benar putriku? Apa? Anak itu benar-benar putriku? Apa? 99.999%. Sayang, Akhirnya keluargaku ada penerus. Dengan kondisi keluarga kita, anak ini mungkin jadi satu-satunya penerus generasi ke-18 keluarga. Dan ini cucu perempuan yang kita idamkan.
Selama 100 tahun, Hanya ada satu putri. Bagaimana mungkin aku punya anak perempuan? Malam itu diracun, kabur. Apakah mungkin dia? halo, pesanan antar. Halo, saya bukan orangnya. Kamu datang untuk membuat penawarnya? Kamu, lepaskan, bukan orangnya. Saya tidak peduli siapa yang memberitahumu, katakan padanya. Hidupku, aku paling benci diperhitungkan. Aku pergi. Kurir pesan antar. Sudah ketemu. Obat perangsang ramuan tradisional, gunakan dalam setengah jam atau kurir berisiko mengalami kegagalan organ dan meninggal. Aku akan mengatur wanita bersih ke sana. Terlalu terlambat. Menyelamatkan nyawa lebih penting. Penjual. Bos. Sayang. Ibu minta maaf padamu. Tanpa tahu siapa ayahmu, ini adalah keputusan sepihak untuk melahirkanmu. Biarkan kita jadi satu-satunya keluarga satu sama lain. Kayu. Bosch. Kari di Ikul, tak ada wanita dengan anak kecil. Cari seluruh kota, tutup bandara dan stasiun kereta. Jika tak ditemukan, tak boleh meninggalkan Beijing. Baik. Yau Yau sayang, ibu cari uang untuk susumu. Terus cari, aku mau orang itu dibawa kembali, tanpa cedera. Nona, Kamu ini pengantar makanan, lambat sekali. Pesanan ini tidak mau lagi. bukan begitu, Nona. Lihat, aku benar-benar tidak terlambat. Aku sudah bilang. Aku mau batalkan pesanan. Nangis apa? Nyebelin banget. Keluar antar makanan bawa anak kecil. Pantesan lambat banget. Jangan nangis, Yau Yau. Tak apa. Nona. Pesanan ini, saya tidak tumpahkan atau terlambat. Tidak memenuhi syarat untuk pembatalan. Apa maksud? Saya bilang, saya tidak mau makan makanan dari orang miskin yang antar sambil gendong anak. Aku merasa jijik. Kau bisa apa? Menyerah. Kalau nggak punya uang, jangan punya anak. Ayah anak ini pasti pekerja proyek. Ya, anak ikut orang tua seperti kalian. Nasibnya jelek. Aku nggak izinkan bicara begitu tentang putriku. Kalau berani, panggil suamimu yang pekerja kejar ITU. Biut bawain kamu. Nggak berani, kan? Cepat bereskan barang-barangmu dan pergi, atau aku akan laporkan kamu. Kalian sedang ngapain? Hanshink. Jianran, kalau kau mau marah-marah, pulang saja ke rumahmu. Ini Gugrup. Hanshink. Aku juga demi reputasi Gugrup mikirnya. Bayangkan saja tukang antar makanan bawa anak bau susu, jijik banget kan?
Cheng Ming, pembantu rumah tak perlu dicari. Pergi beritahu dia besok mulai kerja di Gu Group. Apa? Kau suruh jadi asisten pribadi Tuan Gu? Iya. Tidak bisa, tidak bisa. Gaji 30.000 sebulan, langsung mulai. Aku tidak ada masalah. Selama tidak mengganggu pekerjaan, kau bisa bawa anak ke kantor. Maksudmu adalah bisa bawa anak perempuan ke pekerjaan. Putri Tuan Gu seumuran denganmu, jadi kita harus membeli beberapa. Selama melakukan pekerjaanmu dengan baik, Gu tidak akan memperlakukanmu buruk. Jangan khawatir, aku akan memperlakukannya seperti putriku sendiri. Jangan khawatir, Tian-Tian. Meskipun kamu tidak punya ayah dan hanya punya ibu, aku akan bekerja keras untuk membuat hidupmu lebih baik dari orang lain. Taoji, jangan berpikir hanya karena saudara Han Sheng merekrut Anda ke Gu, Anda diperlakukan berbeda. Dan jika pernah memikirkannya, Tuan Gu akan senang bertemu Anda lagi. Asisten khusus Cheng. Saudara Han Sheng, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Orang yang kamu atur kemarin, sudah datang mulai kerja hari ini? Maksud Anda Tatsi. Dia mulai bekerja, bersama putrinya Yao Yao. Tao Zi. Yao Yao. Nama yang bagus, kan? Gadis kecilnya lucu sekali, sampai aku ingin punya anak perempuan juga. Menurutku, anak perempuanku lebih lucu. Wah, sebelum gadis kecilnya kembali, bos besar kita sudah mirip pecinta anak perempuan. Kamu bilang ke asisten Tao untuk menyiapkan semua barang yang mungkin dibutuhkan gadis kecil usia ini. Siapkan beberapa cadangan barang, semua harus terbaik. Akan ke sana setelah selesai. Baik. Setelah dia memilih, biarkan dia ambil satu set untuk putrinya. Ratusan merek kereta bayi, puluhan merek susu bubuk terbaik dari berbagai negara. Asisten Cheng, dan botol susu ini, apa perlu menyediakan ribuan? Dengan 10 mulut tidak akan habis diminum. Semua merek di pasaran. Semuanya ada di sini. Tuan Gu bilang cocok untuk bayi yang baru lahir, bisa menyimpannya. Dia bukan budak putrinya. Aku ingin tahu apakah dia akan memperlakukannya dengan baik jika dia punya ayah. Mu. Asisten Tao, putrimu sangat menggemaskan, membuat hatiku lembut. Dia sangat cantik, ayahnya pasti seorang pria yang tampan. Aku yakin dia tampan. Apa gunanya menjadi tampan? Seorang anak yang lahir dari bawah tangga sosial ditakdirkan untuk menjadi sampah sosial sejak lahir. Kayak Tidak apa-apa Yao Ya. nangis terus bikin kesal. Taozi, bawa anak ke kantor malah mengganggu kerja semua orang. Jianran, kamu bisa memarahi saya. Tapi jangan remehkan tindakan seorang ibu untuk anaknya. Yao Yao, jangan nangis. Boleh saya peluk dia? Maaf ya. Jika Anda mencium bau parfum, bukan ide yang bagus. Penyakit jantung bawaan. Rentan terhadap serangan jantung ketika mencium asap dan parfum. Tidak apa-apa, tidak apa. Kasihan, aku tidak akan memakai parfum besok. Asisten Tao, tolong pergi dan lihatlah bayinya, dia tidak enak badan. Xiao Yao, jangan menakut-nakuti ibu. Taoji, ini. Itulah akibatnya kau memancingku. Yao Yao, bertahanlah. Ibu segera bawa kamu ke rumah sakit. Hiu. Bush. Asisten tahu putrinya di mana. Han Sheng, ibu itu banyak masalah. Lihat, baru setengah hari kerja sudah bawa anak ke rumah sakit. Apa-apaan sih? Ada apa dengan anaknya? Serangan penyakit jantung bawaan. Tao Zi bawa ke rumah sakit. Bagaimana bisa putrinya punya penyakit jantung bawaan seperti aku, dan seumuran dengan putriku? Maksudmu? Siapkan mobil ke rumah sakit. Kak Han Sheng, bukankah kamu benci orang yang tidak profesional? Ji Yanran. Lebih baik kamu berdoa agar ibu dan anak itu selamat. Jangan-jangan Kak Han Sheng benar-benar suka sama ibu yang baru lahiran itu ya? Dokter, tolong selamatkan anak saya. Tidak bagus, anak ini tidak bisa bertahan. Segera siapkan operasi.
Bos, pelan-pelan. Kenapa? Hatiku sakit sekali. Dokter, bagaimana keadaan putriku? Anak butuh transfusi darah, tapi punya darah RH negatif. Stok darah di bank darah rumah sakit tidak cukup. Pergi ke ruang siaran rumah sakit, kari orang denken darah RH negatif. Cepat. Baik. Dokter. Dokter tolong, kumohon selamatkan putriku. Jika kau selamatkan putriku, apapun kulakukan. Bangun dulu. Bangun dulu. Kami pasti akan berusaha sebaik mungkin. Percayalah pada kami. Mencari pendonor dengan golongan darah RH negatif. Di ruang operasi, Bayi yang baru berusia yang sedang menunggu operasi. Radio pasti berbicara tentang putri asisten Tao. Bos, bukankah kau RH negatif? Bos, Jika wanita tua itu tahu kau memberi darah orang lain, Dia mungkin akan membunuhku. diam, aku RH negatif. RH negatif. Pakai punyaku. Aku akan mendapatkan sampel darah dibandingkan segera. Apa kabar? Pak, konyol, tak boleh donorkan darah ke keluarga dekat. Bagaimana bisa? Apa yang kau bicarakan? Jadi, malam itu, dia adalah wanita itu. Tian adalah putriku. Wood. Tidak ada transfusi darah antar. Apa yang kau katakan? Itu sebabnya. Malam itu, dia adalah wanita itu. Yoyo adalah putriku. Yao Yao. Kamu harus baik-baik saja. Kalau tidak, seumur hidup ibu tidak akan bisa memaafkan diri sendiri. Darah yang sama mengalir di tubuhmu. Kalau dia ada di sini, apakah kamu akan menderita lebih sedikit? Kalian kenapa ada di sini? Aku sudah bilang aku tidak salah lihat kan. Tao Zhi, kamu dibesarkan dengan makanan dari rumahku, walau kamu lari ke ujung dunia, tetap tidak lepas dari tanganku. Lepaskan dia. Cuma kamu yang anggap ini. Bayi yang bapaknya pun gak tahu siapa jadi harta karun. Ini rumah sakit, jangan berbuat macam-macam. Kalau berani berbuat sesuatu, saya akan teriak. Teriak saja, kami kan paman dan bibi kandungmu. Polisi pun kalau datang pasti menyuruhmu ikut kami pulang. Coba kamu pikir, Apa yang kurang dari keluarga Wong? mereka tidak mempermasalahkan kamu yang sudah punya anak. Tanggal pernikahan juga sudah ditentukan. Saya membesarkanmu sekian lama, bukankah demi hari ini? Hari ini, walau harus memaksa, saya akan memaksamu pulang. Aku tidak akan ikut pulang. Kalian menyerah saja. Kamu belum mau menyerah ya? Kalau baca bayar dia. Jangan sentuh dia. Serahkan dia padaku. Asal kalian kembalikan dia padaku, aku akan ikut kalian pulang. Kalau tidak ada yang berakhir baik. Kalau berani macem-macem, aku, Dusiulan punya banyak cara buat ngirim anak ini biar ketemu orang tuamu. Sudahlah. Cepat pulang, si Lau Wang sudah siapkan uang mahar sekarang. Hanya kurang orang. Ayo, Tolong. Tao Zhi. Orang dan anak di sini mana? Barusan diambil keluarganya, katanya sudah tak bisa diobati. tolong. Halo, saya mau tanya tentang ruangan pasien tadi. Yao. Tolong. Pak Li cepat pergi. Halo Pak. Boleh tanya, ada lihat wanita menggendong bayi sekitar sebulan? Tidak. Pak. Zigang. Istri Kumana. Di sini. Jangan buru-buru, kita bayar dulu baru terima ya. Asal ini terlaksana. Aku tutup kerudung merah dan kirim keranjang. Tidak bisa. Harus cek barang dulu. Ayo,
Silakan cek. Meski dia pernah melahirkan, bukankah itu berarti dia subur? Sebulan aja, pasti keluarga kalian dapat anak laki-laki gemuk. Istriku yang cantik. Jangan sentuh aku. Ini bagaimana ceritanya? Tidak bilang anak tirinya tidak ikut, apa aku harus membesarkan anaknya dengan pria lain? Tidak, jangan khawatir. Apa yang kau inginkan? Jika kau menyentuh putriku, aku akan membunuhmu. Xia Yao. Bos, Bos, kami mendapatkan CCTV-nya. Mobil Tolong. barusan. Beritahu untuk membawa Nyonya dan Nona pulang. Baik, Pak. Wang, jangan khawatir, hari ini aku akan menunjukkan ketulusan keluarga kita. Jangan. Hari ini, aku akan menunjukkan padamu bahwa kau telah kehilangan hatimu. tidak. Jangan. Hentikan. Lepaskan putriku. Hentikan. Lepaskan putriku. Beraninya kau menyentuh orang-orangku? Aku akan membunuhmu. Pak Gu. Pak Gu, ampuni aku. Pak Gu, ampuni aku. Yang. Tian-tianku. Selama aku di sini, tak ada yang bisa mengambil putri kita. Ini aku. Tuan Gu, Jangon Terdepu Ola Wanita Tua Ini, Anak Itu, Jatak Tahu Orang Jahat Mana Yang Dia Lahirkan di Luar, Diala Yang Mengenderai Ribuan Orang. Telinga bos kita tidak bisa mendengar sesuatu yang kotor. Bagaimana jika saya mengatakan bahwa saya, Gu Hansheng, adalah orang jahat itu? Apa? Kamu kenapa Tian-tian? Jangan takutkan ibu. Ini karena pasokan darah ke jantung tidak cukup. Cheng Ming, mana dokternya? Dokter akan segera datang. Kumohon selamatkan dia. Tahu Zi. Yao Yao bukan hanya putrimu, dia juga putriku. Percayalah padaku. Tian-tian tidak apa-apa. Dokter sudah datang. Taoji. Cheng Ming. Buang semua orang ini ke tempat di mana istriku tak bisa lihat seumur hidupnya. Ya. Dia sangat ringan. Tapi saat ini, pundakku terasa berat. Aku juga tidak tahu. Jangan. Bagaimana jadi suami seperti ini? Masa pemulihan pasca persalinan adalah restrukturisasi kedua tubuh wanita. Ini salahku. Dokter, apa yang harus kita lakukan sekarang untuk merawat tubuhnya? Merawat tubuh adalah proses jangka panjang, apalagi kondisi tubuhnya sekarang. Selama kehamilan, dia kurang gizi cukup lama. Bahkan setelah melahirkan, dia tidak melakukan pemulihan. Mulai hari ini, perawatan tubuh dan pemulihan pasca melahirkan harus dijadwalkan. Atur apapun yang baik untuk Zizi. Wanita melahirkan. Seperti melewati pintu kematian. Karena Zizi mau melahirkan anak kita, keluarga Gu memilih dia jadi menantu seumur hidup. Carikan ahli gizi dan pelatih pemulihan pasca melahirkan. Dalam 1 jam, aku mau mereka siap di rumah keluarga Gu. Begitulah wanita kurus lemah sekali. Seperti akan hancur jika digenggam. Yang melahirkan anak untukku. Yao Yao, Zizi. Zizi mama di sini. Apakah kamu haus? Minum air ya. Ayah, ibu, jangan menakutinya. Mereka adalah orang tuaku. Mereka tidak berniat buruk padamu. Kenapa? Pak Gu. Di mana ya Oya? Bagaimana keadaannya? Ya Oya baik-baik saja. Dia perlu diamati di inkubator. Setelah observasi, saya akan kirim orang untuk membawanya kembali. Tidak bisa, aku harus melihatnya sendiri agar tenang. Tidak bisa, dokter bilang sebelum infus selesai, tidak boleh turun dari tempat tidur. Aku benar-benar baik-baik saja. Aku mohon padamu, ajak aku bertemu dengannya sekali. Aku ingin melihatnya dari jauh. Biaya medis aku dan Yao Yao, aku akan cari cara untuk membayarmu.
Tuan Gu, turunkan aku. Kamu ingin bertemu Tian-Tian? Aku beri kamu dua pilihan. Aku gendong kamu ke sana. Atau kamu tetap di sini dan habiskan obatnya. Ibu Yao Yao ada di sini. Kamu lihat gak? Yao Yao sudah melihat. Sudah, jangan lihat lagi, sudah sembuh. Tongon. Oh, Tikon. Oh, Oke, kalian lanjutkan ya. Pak Gu, saya bisa sendiri. kamu pikir apa yang saya lakukan sekarang? Semuanya atas nama atasanmu? Kita punya seorang anak. Dan aku adalah ayah dari anakmu. Faktanya begitu, juga di masa depan. Jadi, kau ingin mengambil Yao Yao dariku? Yao Yao bukan hanya anakku atau anakmu. Dia adalah anak kita. Yao Yao harus tinggal dengan ayah dan ibu. Maksudmu? Bersama dengan Yao Yao. Ikut aku pulang. Dia untuk tanggung jawab anak. Yao Yao memang butuh seorang ayah, setidaknya dengan Gujia, tidak perlu lagi khawatir tentang penyakit Tian-Tian. Observasi bayi selesai. Siapa orang tua tahu Yao Yao? Aku ibunya. Aku ayahnya. Ini adalah tempat Yao Yao akan tinggal nantinya. Mari. Dokter bilang, menggendong anak tidak baik untuk tubuhmu. Ayo, semua orang menunggu di dalam sana. Semua orang. Bukankah hanya Nyonya Gu dan Gu? Halo, Nyonya. Ayo pergi. Semua. Dia adalah istriku, Gu Hansheng. Dia bilang aku adalah istrinya, dan Yao Yao kembali ke keluarga Gu dengan identitas yang sah. Yang ada dalam pelukanku ini. Putriku, Gu Hansheng. Dan juga bintang di keluarga Gu kami. Harap paman sekalian memandang mereka seperti memandangku di masa depan. Zizi, mereka semua adalah paman dan cabang dari keluarga Gu. Kita semua akan menjadi satu keluarga. Ya, jika ada yang butuh bantuan, silahkan saja beritahu orang rumah. Kamu sekarang adalah nyonya besar keluarga Gu. Terserah kamu yang menentukan. Apa kita biarkan semuanya duduk dulu? Semua, silakan duduk dulu. Ibu Gu. Masih panggil ibu Gu. Ah, Panggil mama. Mama. Papa. Ya, Aku menunggu panggilan, Mama, cukup lama. ayo sini. Uang mundur dari ayah. Kartu hitam tanpa batas, cuma ada 3 di dunia. Ayah, aku tak bisa menerimanya. Ini dari ibu. Masih ada satu lagi. Ini benar-benar tak bisa, Bu. Pakai punyaku. Oke, istri sendiri harus disayang. Punya kita, berikan ke Tian-Tian aja. Yao Yao pegang ini. Aku cuma mau kasih kartu ini ke kamu. Sekarang ada banyak orang. Nanti malam di kamar, kamu bisa sentuh, oke? Aku cuma mau. Kamu kenapa? Kenapa wajahmu merah sekali? Tidak apa-apa, Bu, aku cuma makan terlalu cepat.
Ayo. Minum pelan-pelan, jangan buru-buru. Apakah Yao Yao juga lapar? Tuan muda. Oh, lapar-lapar. Apakah kemarin itu satu kalimat sudah mengurus 10 perusahaanku, Gu Hansheng? Sepertinya keluarga Gu memang akan berubah. Dia seharusnya akan jadi ayah yang baik. Baiklah. Semua. Sudah waktunya. Istri dan putri saya harus tidur hari ini selesai ya. Ayah, ibu. Aku mau tidur. Kalian istirahatlah. Ya. Kau tak bisa mencegah cucu kita tidur, jadi bawa dia ke tempat tidur. Oh, itu benar. Saat anak tidur, penting bagi ibu dan ayah untuk membantunya tidur. Ibumu dan aku biasa membujuknya untuk tidur ketika dia masih kecil. Kami akan melakukannya. Kalau begitu kami akan tidur dulu. Kami menidurkannya. Pergi sana. Cocok sekali. Nanti kita Hansheng gak akan sendirian lagi tapi jadi keluarga bertiga. Hei istriku, kita juga cocok sekali. Tighter. Mu. Hansheng. Terima kasih sudah menyiapkan kamar dan barang-barang untuk kami. Yao Yao tidur, aku bisa. Sudah larut. Kamu juga istirahatlah. Kamu. Bantu aku lepasin. Aku gendong Yao Yao tanganku penuh. Dan kancing ke meja. Kalau tidak, lebih baik kamu berikan Yao Yao padaku dan kembali ke kamarmu. Tapi. Ini kamarku. Kamarmu. Iya. Ada satu tempat tidur, di mana kita bertiga tidur di sini? Tempat tidurnya besar, cukup untuk 3 orang nanti. Jadi ini kamar kita. Tidak. Tidak bisa. Yao Yao tidur berisik, mengganggu istirahatmu. Buatkan kami kamar sederhana. Tadi kamu dengar dari ibu. Anak kecil. Tidur lebih nyenyak jika bersama orang dewasa. Kalau Yao Yao malam gelisah, tidurnya kurang nyenyak. Kedepannya harus tidur lebih banyak lagi. Ya, Nona tahu, 5 menit lagi ini adalah waktu terbaik bayi untuk tidur. Kalau dia tidak tidur, nanti susah tumbuh tinggi, loh. Aku mau ganti popok Yao Yao. Dia tidak mungkin. Tauzi, gila, itu Gu Hansheng. Kalian cuma ayah dan ibu Yao Yao, hanya itu. Keluarga bertiga, ternyata rasanya seperti ini. Yao Yao yang baik, jangan menangis ya, kita minum susu ya. Jangan bangunkan mama, oke? Yang paling penting adalah memastikan tidurnya terjaga dengan baik. Tapi kenyataannya, tidak ada ibu yang bisa tidur nyenyak setelah punya anak. Orang yang terbangun di malam hari karena anak, selalu ibu.
apakah Tian-Tian semalam tidak menangis? Aku terbangun pagi tadi, tidak menyangka. Ternyata dia. MU. Suka pegang-pegang lagi. Maaf, saya tidak sengaja. Benar-benar putri saya. Apakah Yao Yao lapar? Jangan menangis, ibu di sini, ibu akan menyusui. Itu Gu Hansheng. Saya mau menyusui. Oh. Susui saja, saya tidak lihat. Kenapa? Tidak apa-apa. Yao Yao menggigit. Menyusui begini. Oh. Aku sudah siap, kamu bisa berbalik. Yao Yao sudah tidur. Taoshi. Nanti kita kasih Yao Yao susu formula saja. Khawatir susuku kurang? Tenang, aku akan menghasilkan susu yang baik. Aku bukan khawatir Yao Yao tidak cukup minum susu. Aku khawatir. Maaf. Aku agak lapar. Ayo, kita pergi makan. Iya. Sisi, lihat. Bagaimana dengan taman kanak-kanak ini? Cocok kan untuk putri kecil kita? MA, dia baru berapa umur sih? Beli dulu aja. Ayo, Ini semua bukan. Zhi, ini hadiah kecil yang aku dan ibumu siapkan untuk Yao Yao. Kamu simpan dulu untuknya. Ini. Ini disebut hadiah kecil. Keu. Taman kanak-kanak, mall. Tempat bermain sepatu roda, taman bermain. Bahkan ada food court anak-anak. Ibu, apakah ini berlebihan? Tidak berlebihan, ini bermanfaat. Keluarga kita, setelah sekian tahun, punya satu putri kecil, Yao Yao. Semua ini bukan apa-apa, nanti seluruh keluarga Gu itu miliknya. Ibu, bisa nggak biarin istriku makan dulu? Baiklah kita makan dulu. Aigreku. Makan. Allô Nyonya, c'est Yaali Pemulian Pasca melahirkan Dangolegu. Saya bertanggung jawab atas diet dan pemulihan Anda. Ini makanan obat dari bahan yang dikirim hari ini. Silakan coba. Tidak perlu repot-repot. Besar di pedesaan, tubuh banyak mengalami kerusakan. Menghabiskan semua ini untuk saya, cuma buang-buang. Makan 2 bakpao, sudah cukup. Kalau Anda tidak makan. Aku terpaksa membiarkan mereka pergi. Aku makan. Zizi, terlalu kurus, harus makan lebih banyak. Harus diperbaiki. Tidak apa-apa Bu, aku sudah terbiasa bertahun-tahun. Walaupun kurus, aku kuat. Dulu gendong Yao Yao. Bisa antar 30 pesanan. Semuanya salah si brengsek itu yang tinggalkan kita. Kalau dia lebih cepat jemput kalian, apakah kamu harus menderita seperti Itu salahku. Terima kasih telah menjemput aku dan Yao Yao. Zizi, setelah makan kita ke mall ya. Belanja yang kamu suka pakai kartu suami. Yao. Biar Hansheng jaga rumah. Kamu nggak usah khawatir. MA. Aku. Aku mau kerja, boleh enggak? kerja? Menata keluarga saya. Nggak boleh menderita seperti ini. Kamu santai saja di rumah, lakukan apa yang kamu suka. Zizi, kamu harus bekerja dan merawat Yao Yao. Itu melelahkan. Ibu akan merasa kasihan padamu. Boleh. Benarkah? Asal kamu makan dengan baik. Kamu boleh lakukan apa kamu mau. Aku makan.
Bilang turunkan aku ujung jalan, ada yang melihat? Apakah aku begitu memalukan? Yang memalukan itu aku. Aku bukan istri Gu yang sebenarnya. Tunggu sampai Tianya agak posisiku istri Gu akan berakhir. Daripada menjelaskan kepada semua orang, lebih baik tidak ada yang tahu. Jika kamu mau, aku bisa memberitahu keluarga Gu bahwa kamu adalah istriku, ibu dari putriku. Tunggu. Aku ingin bekerja dengan serius. Hubungan kita tidak baik untuk perkembangan karierku, benar kan? Han Shengge. Han Shengge, rasanya ada seseorang di mobilmu. Han. Aku harus cari tahu siapa wanita di mobil Han Shengge. Belum bangun? Selamat tinggal, Pak Gu. Ibu. Hari ini aku yang bawa Yaya. Bukannya Tuan Gu belum menikah, muncul anak perempuan? Adu, un tuk keluarga kaya sepertigu, biasanya tinggal anak daripada ibu, kan? Siapa yang mengerti perbedaan mengurus anak ini? Kak Han Sheng punya anak. Zizi, lihat, belum pernah ketemu Tuan Gu kan? Dia bahkan bawa anak perempuannya. Anak perempuan Tuan Gu mirip sekali dengan anakmu. Apakah Han Sheng sedang melihatku? Kenapa aku merasa Tuan seperti sedang melihat Tao Zi? Ibu. Kayo. Pak Gu, anak mungkin kangen ibunya. Iya, ibunya tidak di rumah, dia jadi rewel sekali. Jadi saya bawa ke kantor. Sepertinya anak kecil tahu siapa berbau ibu. Maksudmu, aku berbau ayah? Bukan maksudku, Han Sheng. Kalau gak bisa ngomong, mending diam. Kami juga mau kerja dulu, Pak Gu. Ya, kami juga kekerjaan. Gimana ya setiap hari? Ibu tidak mengenali kita. Sekarang hanya kita yang... Ayah dan anak perempuan saling bergantung untuk bertahan hidup. Asisten Cheng umumkan rapat sore dibatalkan. Presiden Gu tidak pernah absen rapat pemegang saham. Si kecil muntah susu. Apa? Muntah susu? Anak Han Sheng muntah susu. Apa hubungannya denganmu? Kamu pikir itu anak tiri rumahmu? Zizi, bagaimanapun seorang ibu mendengar tentang anak-anak agak terbawa suasana itu wajar. Rapat dibatalkan. Ayo makan. Itu. Perutku tiba-tiba sakit. Kalian pergi makan saja, nggak ikut. Mau ke WC. Cici. Kamu salah jalan. Itu kantor Pak Gu. Yau muntah? Sakit lagi? Yau nggak apa-apa. Ibuku sudah membawanya pulang untuk tidur siang. Barusan asisten Cheng katanya. Kalau aku nggak bilang begitu. Kamu datang kemari nggak? Kalau Yau nggak apa-apa, aku pergi dulu ya. Masuk sarang serigala masih mau kabur. Pak Gu, ini kan jam kerja. Saya cuma bagian kecil perusahaan, pantas di ruang CEO. Jam makan siang. Habis makan, aku biarkan kamu pergi. Ini semua. Dari ibu yang kirim. Baiklah, nggak boleh mengecewakan ibu. Aku cepat-cepat aja. Nanti istirahat makan siang, aku kabur lagi. Kak Han Sheng, aku masuk ya. Caillou. Kak Han Sheng. Kak Han Sheng, kamu tadi bicara dengan siapa? Siapa yang menyuruhmu masuk? Keluar, Kak Han Sheng gak ada orang lain. Kenapa kamu galak? Hal yang sama nggak mau aku ucapkan lagi. Bapakku suruh aku datang untuk mengirimkan proposal kepadamu. Aku ada urusan resmi, Kak Han Sheng. Dokumen taruh sini, pergi. Nggak bisa, bapakku bilang aku harus belajar banyak darimu. Aku akan menunggu kamu selesai tanda tangan. Sudah tanda tangan, akan langsung kasih ayahmu.
Aku sudah kasih dokumen pelelangan. Kamu mau usir aku ya? Biar ayahmu yang datang ke aku untuk tanda tangan. Dulu nggak segalak ini ke aku, Han Sheng. Temani aku makan, baru aku kasih dokumen lelang ke kamu. Udah lama kita nggak makan bareng. Aku bawa makanan. Dulu mereka makan bareng, teman kecil, keluarga sepadan. Lalu aku dianggap apa? Ibu anak yang datang tiba-tiba? Ayahku bilang aku mau datang hari ini, kamu siapkan 2 porsi, kenapa nggak bilang awal? Kalau bilang, aku nggak kirim makan. Padahal itu makanan aku. Suara apa itu? Jianran, sebelumnya aku tidak akan makan dengan kamu, dan nanti juga tidak. Ingat. Hubungan kita hanya sebatas atas bawah, tidak lebih. Ini proposalnya. Setelah kamu tanda tangan, aku akan pergi. Berikan padaku, aku akan tanda tangan sekarang. Maaf ya. Maaf ya. Sekarang kamu bisa pergi. Bagaimana? Terbentur? Kena kamu dan Jianran. Biar kulihat. Aku baik-baik saja. Ayo duduk sini. Sudah benjol, masih bilang tidak sakit. Tidak sakit. Aku pelan-pelan saja. Gu Hansheng, kamu begitu baik padaku. Apakah karena tahu Zi? Atau karena aku adalah ibunya Yao Yao? Aku dan Jianran tidak ada hubungan apa-apa. Keluarga Gu dan Ji teman lama. Keluarga Ji punya jasa padaku. Aku janji pada Paman Ji untuk membiarkan Jianran tetap di Gu Group. Kalau kamu tidak suka, aku bisa memindahkannya sekarang. Tidak perlu. Dia cuma gadis manja. Tidak perlu lakukan itu untukku. Kalau aku merusak hubungan keluarga Ji dan keluarga Gu, aku tidak sanggup. Baik. Umumkan hubungan sekarang. Wanita Gu Hansheng tidak perlu menahan rasa sakit. Semua karyawan grup Gu, dengarkan. Aku akan mengumumkan sekarang. Maaf. Ingin menyuapku. Tidak. Waktunya telah tiba. Aku harus pergi bekerja. Pandai juga bikin orang senang. Bukan cuma pandai, ini sudah bikin senyumnya lebar. Cheng Ming, siapkan teh sore, disukai para wanita muda. Baik, segera. Tunggu dulu. Pesankan untuk semua orang di perusahaan. Kalau tidak ingin dipublikasikan, saya tidak akan mempublikasikannya. Terserah dia. Bos. Jangan putus asa, mungkin istrimu tidak ingin hidup dalam bayang-bayangmu. Jika ini dipublikasikan, bagaimana istrimu bisa bekerja? Semua orang tidak akan menganggapnya sebagai karyawan biasa, hanya sebagai istri presiden dari grup Gu. Dalam hal ini, kamu lebih pintar daripada saat bekerja. Ingat saya sebagai asisten serba bisa yang legendaris. Cepat siapkan. Istriku belum makan. Ya, setengah jam lagi saya pastikan Nyonya makan. Semua orang di perusahaan akan memuji Anda. Yanran, kamu adalah putri sulung dari keluarga Ji dan tumbuh besar bersama Tuan Gu. Siapa yang berani memindahkanmu? Kita pergi ke Tuan Gu sekarang. Bagian personalianya tidak bekerja dengan baik. Time. Zizi, akhirnya kamu kembali. Ada apa? Baru HR bilang karena perubahan struktur organisasi, harus dipindahkan dari kantor presiden. Dipindahkan dari kantor presiden. Zizi, makan sesuatu yang pedas siang tadi, bibirmu bengkak. Zizi, jika perut tidak enak, kurangi makan pedas. Oke, nanti tidak makan lagi. Pak Gu mengundang semua karyawan perusahaan untuk minum teh sore.
Astaga, matahari terbit dari barat. Gu mengundang seluruh perusahaan minum teh sore. Kak Han Sheng khusus membelikan untukku. Pergi ambilkan satu untukku. Nyonya. Yang kamu beda, ini perintah khusus dari bos? Hei, kalian pikir, mungkin Gaos memberi makan untuk seseorang, jadi dia memberikan untuk semua orang di perusahaan juga? Tidak. Hei Zizi, punyamu sepertinya beda, kelihatan lebih enak. Aku ambil sembarangan saja. Tauji. Ini dibuatkan khusus oleh Han Bange untukku. Kalau bukan karena aku, kemungkinan kamu seumur hidup takkan makan makanan semanis ini. Yakinkah kamu bahwa dia memesannya untukmu? Tidak mungkin untukmu, kan? Kalau kamu minta baik-baik, mungkin aku bisa ngizinin kamu bawa pulang, biar si kecil bisa cobain rasa kue mewah ini. Berani sekali kamu abaikan aku. Make up MU kayaknya luntur tuh, kayak habis nangis. Tunggu saja, aku gak akan biarin kamu lolos. Masuk mobil. Ini di depan kantor, kurang tepat. Itu bukan Tauzi kah? Suami Tauji katanya cuma pekerja kasar. Gimana bisa kenal sama orang yang bawa mobil mewah begini? Bukan, kan? Mengapa Anda memiliki apa salah membiarkan orang miskin bertemu orang kaya? Dia jatuh cinta pada pria tua kaya. Aku tahu itu. Beraninya dia lakukan itu? Ayo, tunjukkan pada semua keluarga Gu seperti apa dia sebenarnya. Jika kau tak masuk ke dalam mobil, seseorang akan mengetahuinya. Tauji. Saya ingin melihat siapa bos Anda. Pakai cold sheng. Caillou. Tuan Gu. Kak Han Sheng, apakah mungkin Tauzi, wanita tak tahu malu itu, mendekatimu? Jian Ran, kamu pikir karena bermarga Ji, aku bisa memaafkanmu? Kak Han Sheng jangan terpedaya oleh wanita itu. Dia sudah jadi ibu dan suaminya pekerja kasar. Pak Ji, jika Anda tidak bisa mendidik anak Anda, saya tidak keberatan menggantikan Anda. Segera pulang ke rumah. Oh ya. Hari ini, aku secara kebetulan bertemu asisten Tau dan ingin berkonsultasi dengannya tentang masalah pengasuhan anak, makanya aku berencana mengantarnya pulang. Saya tidak ingin mendengar versi kedua dari masalah ini di perusahaan. Mengerti? Direktur Gu. Jika pertanyaan, minta asisten Cheng merapikan dan kirim ke saya. Tidak akan naik mobil ini, selamat jalan, tidak ada. Karena saya sudah bilang akan mengantar Anda pulang, tidak ada alasan untuk mengambil kembali omongan tersebut. Naiklah. Kalian juga naik. Tidak heran Direktur Gu adalah pemimpin, staf di kantor direktur diperlakukan sama. Mengantar setiap dari kami pulang, kami sungguh tersanjung. Sudahlah Kak, bagaimana ini bisa terjadi? Alamat. Taman Yalan No, 128. Complexe Changier Jalan Hue, Pak Gu. Depan restoran Hotpot, Jalan Yu Bei nomor 1, Pak Gu. Zizi. Cepat kasih alamat rumahmu ke Pak Gu. Alamat. Rumahku di. Zizi, kamu tidak tahu alamat rumahmu? Tuan Gu. Antar saya ke Villa Yu Jingbei. Kerja di sana malam ini. Ya ampun Zizi. Kamu terlalu keras kerja. Malam. Masih harus kerja kedua kali. Demi anak. Bisa saja. Kebetulan saya juga tinggal di sana. Mungkin Pak Gu mengenal keluarga tempatmu bekerja. Seharusnya kenal, kan? Selamat tinggal, Pak Gu.
wanita lain. Mengaku punya hubungan dekat dengan sedikit perhatian. Hanya kamu. Sangat menghindar. Bahkan tidak memberi status. Mama, ranting. Siapa yang mengizinkan kamu di akhir pekan ini tidak tidur, malah bekerja di sini? KTT Ekonomi Haicheng kedua. Oh iya. Perusahaan mengatur karyawan mengikuti KTT Ekonomi. Akhir pekan saya bisa belajar. Jadi tidak sia-siakan. Ini semua salah bosmu. Akhir pekan karyawan seharusnya semua ini hancur karena kamu. Keinginan saya sendiri belajar. Tidak ada hubungannya dengan dia. Kalau begitu, belajarlah, nanti saya akan periksa. Oke. Menerima pidato pembukaan di konferensi ekonomi Haicheng. Atur jadwalnya untuk saya. Bos, biasanya tidak hadir dalam pidato konferensi. Kenapa tiba-tiba setuju? Periksa pekerjaan rumah. Keu. Hari ini Tuan Gu akan datang? Mikirin apa sih? Hansheng gak pernah ikut pertemuan industri. Bahkan pertemuan internasional, apalagi cuma pertemuan lokal kecil kayak gini. Yanran, Sini Duduk Sini. Aku Jianran, kalau nggak datang ke acara ini. Kalau datang, harus duduk di baris depan. Sudahlah. Kita tidak bisa dibandingkan dengan gadis seperti dia. Mereka sejak lahir ada di baris depan. Walaupun berusaha seumur hidup. Kita bisa duduk di baris belakang. Meski duduk di baris belakang. Apa kita dengar dan lihat? Sama dengan yang di baris depan. Hari ini, pertemuan ekonomi Haicheng menyambut tamu pembuka paling penting dalam sejarah. Mari kita sambut Presiden Grup Gu, Bapak Gu Hancheng, naik ke panggung untuk memberikan pidato. Presiden Gu, itu Presiden Gu. Dia benar-benar datang ke pertemuan kecil seperti ini sebagai tamu pembuka. Caillou. Halo semuanya. Saya adalah pembicara pembuka hari ini, Gu Hansheng. Mohon dukungan dari kalian semua. Selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Hari ini banyak pemuda bersemangat datang. Pak Gu bisa menguji mereka sedikit. Baiklah. Dipanggil oleh Gu. Muncul di konferensi. Tampil baik, kesempatan kerja. Bisa banyak nantinya. Jadi, baris tengah ini. Baris terakhir yang di kiri. Yang di kiri. Zizi, itu kamu. Ah,
Bos Gu menunjuk orang untuk menjawab. Tengah, baris terakhir, kiri. Bukankah itu kamu? Taujih. Kamu lagi. Pak Gu, Tao Zi dari grup Gu. Halo. Pertanyaanku adalah, gunakan teori hierarki kebutuhan Maslow untuk menganalisis kenapa aku datang ke acara puncak ini hari ini. Cici, ini terlalu sulit. Kamu bisa? Maslow apa itu? Ini adalah teori Mbak, kan? Tao Zi ibu rumah tangga yang merawat anak. Bagaimana dia tahu hierarki kebutuhan Maslow? Kita lihat saja, dia akan segera mempermalukan Gu Group. Saya ingin melihat waktu itu Group. Apa masih bisa menerima dia? Tidak. Hierarki kebutuhan Maslow terdiri dari 5 tingkat, yaitu kebutuhan sosial kedua, Haicheng, kebutuhan fisiologi, kebutuhan akan ras, kebutuhan aktualisasi di Direktur Gu hadir konferensi bukan untuk makanan dan akomodasi panitia. The 2ND Haicheng. The second Haicheng. Bukan hanya iseng. Kebutuhan sosial dalam kebutuhan di KTT Ekonomi Kota Haicheng, kita seharusnya memiliki banyak mitra dari grup Gu. Saya percaya pidato Pak Gu akan membuat kerjasama kita lebih lancar dan erat. Gigi. Kamu tidak kelihatan hebat ya. Kebutuhan aktualisasi diri, Pak Gu menguasai ekonomi Haicheng. Dia juga membagikan pengalaman dan pengetahuan kepada semua orang untuk mewujudkan kemakmuran bersama. Dalam proses ini, juga terwujud penghargaan nilai. Échange que 2. Kemampuan berbicaranya luar biasa, grup Gu penuh talenta. Nonae, kamu bilang dia seorang ibu dari desa. Benar-benar nggak nyangka. Grup Gu punya karyawan kecil yang sudah jadi ibu hebat. Nona tahu, saat bicara aku berhalusinasi Gu bos yang ngomong. Hai. Pantas jadi tentara dilatih bos Gu Haicheng kedua. Bunga yang saya tanam tentu harus bisa serupa dengan saya. Wah. Cepat lihat. Dia bokor Suzu. Échange que 2. Menurutku, setelah melahirkan lebih baik pulang dan rawat anak. Jangan keluar buat malu-malu. Ashley. Orang hebat pun setelah punya anak harus kembali ke keluarga. Lihat saja acara ini jadi kacau. Diamlah. HM. Diamlah. Chung Han, penampilannya tadi sungguh menjijikan. Sangat merusak citra perusahaanku. Yang tadi ngomongin dia. Gu Group tidak akan bekerja sama lama. Maaf, Pak Gu, Jang, kami salah. nggak berani lagi, saya salah. Hanshin Kake. Dan juga kamu Jianran. Pecat Jianran hari ini. Gu Group tidak akan mempekerjakan perusahaan di Haicheng. Pasti tidak akan mempekerjakan. Hanshenge. Hanshenge, kamu tidak bisa begini padaku. Tao Zi. Mengeluarkan susu saat menyusui itu sangat normal. Ini adalah sesuatu yang dialami oleh setiap ibu yang layak dihormati. Ayo, dengarkan aku. Ganti bajumu. Yang lain serahkan padaku. Tenang saja. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Aku akan membelakangi. Gantilah bajumu dulu. Iya. Aku sudah ganti. Gimana? Apa ada yang tidak nyaman? Perlukah aku panggilkan dokter? Tidak apa-apa. Gu Hansheng, tadi. Apakah aku mempermalukan grup Gu? Tao Zi. Yang memalukan itu mereka. Grup Gu bisa sampai di hari ini. Tidak pernah bergantung pada gengsi. Perusahaan yang baik harus mendukung setiap ibu di dunia kerja. Semua bisa pergi dengan kepala tegak. Tapi, mereka tidak peduli jawaban saya. Melihat saya sebagai ibu yang mempermalukan diri di tempat. Tao Zi. Kamu adalah seorang ibu. Tapi kamu bukan hanya seorang ibu. Aku tidak mau kamu hanya ibu Yao Yao. Kamu harus jadi diri kamu sendiri. Kamu jalan saja dengan berani. Kalau langit runtuh, aku yang akan menahannya. Jizi, kamu luar biasa. Saya mengumumkan, mulai hari ini, grup Gu akan menyediakan ruang ibu dan anak serta ruang istirahat untuk semua wanita yang sudah memiliki anak. Kami akan membangun tempat penitipan anak di semua area kerja.
Anak di bawah 3 tahun bisa dibawa ke kantor untuk dititipkan secara gratis. Selain itu, semua karyawan GU Group dilarang mendiskriminasi atau memberhentikan perempuan yang memiliki anak. Tuan Gu Adala Seorang Panganggu. Jika ingin berterima kasih padanya, berterima kasihlah pada asisten Tao. Aku kembali. Yao Yao, ibu kembali. Ya, Pak. Yoyo. Sapa ayah. Ayah. Lihat. Dia baru saja memanggilku ayah. Yao Yao, panggil sekali lagi. Ayah. Ternyata Gu Hansheng tidak berbeda dengan ayah lainnya. Apakah itu berarti kita juga? Zizi pulang kerja. Ibu. Kamu ganti anak, ya? Sejak kecil sampai besar, tak pernah lihat dia tertawa Ayah, ibu. Barusan. Yao Yao panggil aku papa. Yao Yao panggil nenek. Yao Yao, panggil kakek. Yao Yao. Panggil sekali lagi papa. Apakah ini yang disebut legenda? Seluruh keluarga kaya memanjakanku setinggi langit? Ini. Mau buang air besar, sekarang aku bawa ganti. Zizi, nanti kalau ganti popok, biar ayahnya yang lakukan. Kalau tidak, anak terbiasa menangis panggil kamu akan lelah. Cuma ganti popok saja, aku sudah nonton videonya. Kalian jangan meremehkan kemampuan belajar otodidakku. Ayo. Ganti popok untuk putri kecilku. Ayo. Itu. Anak. Yao Yao. Nak bandel, kamu bikin masalah tahu nggak? Di dunia ini cuma kamu yang berani begini. Siapa suruh kamu bilang putri kecil kami? Ayo sini. Papa Hendonja. Cuma pipis di muka papa kan? Itu karena Yao Yao suka papa kan? Kalau begini terus, kamu bakal manja banget nanti. Tenang, apa yang kamu punya? Mama juga punya. Sepertinya ada yang memanggilku. Deng deng deng. Bagus nggak? Bagus. ITU Butte Camo. Ini, kamu beliin lagi. Aku nggak ada kesempatan pakai ini. Diberikan, bukankah itu akan Siapa bilang tidak ada kesempatan? Besok ada pesta keluarga Gu, gantikan aku hadiri. Aku tidak bisa. Di acara itu, bagaimana jika aku mempermalukan kalian? Pesta keluarga Gu, bersenang-senanglah. Di rumah keluarga Gu, kamu tuan rumah, mereka tamu. Momen untuk bersantai, kamu tak perlu khawatir. Aku tetap tidak mau. Ayo, coba lihat apakah bajunya pas. Kamu ingin mengumumkan hubunganmu dengan Sisi? Jangan bilang kamu ingin pergi ke keperluan lain. Ibu, apa yang ibu bicarakan? Aku hanya ingin memberinya waktu untuk beradaptasi. Hidupnya sebelumnya terlalu tidak aman. Jadi sekarang, aku ingin melakukannya secara perlahan-lahan. Bukankah ini seperti memasak katak dalam air yang dipanaskan pelan-pelan? Setelah melahirkan Yao Yao, aku merasa tubuhku jadi berubah. Mana ada, Sisi. Kamu benar-benar sangat cantik. Bagus. Lihat, Yao Yao bilang bagus. Anak-anak tidak berbohong. Aku masih bilang begitu. Jika ada masalah, aku bantu. Acara keluarga Gu, kamu adalah tuan rumah. Mereka adalah tamu. Kami ada di sini, kamu pergi dengan percaya diri. Aku akan pergi dan kembali. Aku tidak akan membuat masalah. Kalian tenang saja dan bekerja ataupun berkencan. Bersenang-senanglah. Selesai rapat, jemput kamu. Aku bisa pulang sendiri. Pas lewat. Bukannya itu bukannya arah berlawanan dengan... Kalau aku bilang pas lewat, ya lewat. Tunggu, selesai rapat jemput kamu. Ada apa-apa? Hubungi aku kapan saja.
Oke. Zizi. Ingat ya. Kamu tuan. Mereka tamu. Tak habis pikir sama Han Sheng, biarkan gadis itu masuk keluarga Gu. Saya pikir memperkenalkan keponakan saya padanya. Jia Miu, keluarga inti Gu jarang punya keturunan. Pasti pakai anak sebagai alat untuk dapat tempat di keluarga. Tapi Han Sheng tidak terlihat seperti dipaksa oleh gadis. HEI. Maksudnya supaya anak diakui. Kan belum diumumkan siapa-siapa. Kita tidak bisa bilang kalau anak kita berasal dari gadis liar. Kan? Menurut saya, nanti kita bicarakan hal ini dengan Nyonya Gu. Pas anak sudah besar, tinggal bawa lari saja. Datang, datang. Halo semua. Keu. Halo semua. Kenapa kamu? Mana Nyonya Gu? Ibuku ada urusan jadi aku menggantikannya. Kamu panggil ibu dengan begitu hangat. Harus panggil cepat, nanti anak-anak besar tidak bisa panggil lagi. Ayo, ayo, ayo. Tauzhi, jangan bilang kami menindasmu, ini tradisi keluarga Gu. Pengantin baru, pertama kali ikut jamuan keluarga, harus tunjukkan ketulusan. Bibi besar, aku tidak minum alkohol. Tidak ada niat sedikit pun, tapi masih ingin masuk keluarga Gu? Tunjukkan sedikit niat, baru bisa duduk di meja ini. Aku sudah berjanji pada ibu dan Gu Hansheng, tidak akan menyusahkan mereka. Minum cepat, pasti tidak akan ada masalah. Angkat gelas saja, mana ada niat itu? Hari ini, semua yang hadir adalah orang tua Anda. Anda harus memberi salam satu persatu, kalau tidak orang akan mengeluh di belakang bahwa Han Sheng tidak tahu sopan santun. Gu Hansheng sangat baik, aku tidak bisa menjadi alasan orang untuk menyerang dia. Seharusnya sempurna tanpa cacat. Bibi, saya sudah minum, terserah Anda. Cepatlah. Banyak orang tua di belakang sedang menunggu kamu. Wo? Bibi, apa maksudmu? Maksudku adalah, kamu yang berasal dari desa tidak pantas ada di meja keluarga Gu. Kalian keterlaluan. Tak kalian takut ku beritahu Gu Hansheng? Kau benar-benar menganggap dirimu sebagai nyonya rumah masa depan. Kau yakin Han Sheng akan menikahimu? Dia cuma cari pengasuh gratis untuk anaknya. Meski aku pengasuh, kalian tidak boleh memperlakukan aku begini. Sejak awal kalian tidak menerimaku, kenapa memaksa aku minum banyak? Kami memaksamu? Memaksa? Tidak. Kalian. Kenapa? Kami hanya membela keluarga Gu dan mengajarkan pengasuh yang ingin naik posisi. Tidak berambisi menjadi nyonya Gu. Aku ibu dari seorang anak. Hanya itu. Kamu pikir setelah diusir dari keluarga Gu, anak ini akan mengakuimu? Hahaha, keluarga besar top di Haicheng dan seorang gadis desa yang kehilangan orang tua. Menurutmu, siapa yang akan dia pilih? Belum waktunya jadi sok tahu. Jika kalian tidak terima saya, maka saya akan pergi sekarang. Mau pergi? Boleh saja. Jilat bersih piring ini seperti anjing. Baru bisa pergi. Kalian keterlaluan. Lepaskan, Gilate-la. lepaskan, Gilate-la. Hei Zizi. lepas. Gilate-la. Zizi. Berani sentuh orang Gu, semua sudah bosan hidup. Anjing Gu harus punya gaya anjing, makanlah ayo cepat rekam. Sedang Makanlah. Berhenti. Kayu. Kenapa kamu minum banyak? Aku baik-baik saja. Kamu sudah seperti ini, masih bilang baik-baik saja. Siapa izin kalian menghina istriku, Gu Hansheng?
Han Sheng, wanita ini, kamu bawa ke keluarga Gu itu mempermalukan seluruh keluarga. Kami melakukan ini demi membantumu, juga keluarga Gu. Keluarin Dari silsilah keluarga Gu. Gu Hansheng, sudah dibutakan. Itu bibi kandungmu, pamanku di sini, dan demi wanita murahan ini. Usirkan paman dari silsilah keluarga Gu. Han Sheng, jangan terpesona oleh wanita desa ini. Dia bisa melakukan apa saja agar masuk keluarga Gu. Usirkan bibi saya dari silsilah keluarga Gu. Gu Hansheng, kita adalah keluarga. Kalian lupa. Akui kalian keluarga Gu, menyandang nama Gu. Kalian tidak layak membawa sandal istri saya. Bos, monitor. Jangan lihat. Baiklah, karena ini adalah jamuan keluarga. Sebagai junior, tentu saya harus merawat paman dan bibi. Lepaskan saya. Kalau suka makan, makan sana sampai puas. Jangan ada yang pergi sebelum selesai. Kayu. Mari pulang. Turunkan aku. Baiklah, baiklah. Ayo. Ada apa? Nyaman sekali. Kenapa panas sekali? Tak apa, hanya mabuk saja. Ayo kita pulang. Peluk. Zizi, kamu mabuk. Mari kita pulang. Kamu tidak memelukku. Apa kamu tidak mau aku lagi? Tidak, aku tidak meninggalkanmu. Kalau begitu, peluk aku. Mari kita pulang dulu. Zizi. Kamu mabuk, pulang dulu. Minum obat anti mabuk, lalu tidur sebentar. Kamu tidak cium aku. Kamu tidak sayang aku, ya? Tidak, aku tidak. Sudah cukup, akhirnya dicium. Kita pulang dulu. Zizi, kamu mau bikin aku mati ya? Zizi. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Ayo pulang. Aku suka banget sama kamu. Balik badan. Lain kali aku nggak akan biarin kamu minum setetes pun. Minuman. Minuman ini rasanya aneh banget. Kalau nggak enak, kok kamu minum? Kalau nggak minum, mereka bakal ngomongin jelek tentang kamu. Aku tidak ingin mereka berbicara buruk tentangmu. Biarkan mereka berbicara buruk tentangku. Mereka bisa bicara tentangku. Tapi tidak boleh bicara tentangmu. Zizi. Aku ingin coba rasa minuman keras. Mu. Kadar minuman ini cukup tinggi, bikin penasaran buat coba lagi. Gu Hansheng. Bisa antar aku pulang, ya? Kita pulang. Iya. Mana Yao Yao? Yao Yao, ini Mama. Sayang, Mama kasih makan. Hei hei. Yao Yao sudah tidur di kamar bayi, pelan-pelan. Jangan bangunkan dia, oke? SSST. Zizi harus dengar-dengaran, ya. Anak nakal akan dipukul. Kita minum obatnya. Iya. Ayo. Sayang. Aku nggak bisa meraih. Kamu panggil aku apa? Sayang. Suami. Itu suami. Hei, kamu baik-baik saja? Ya. Aduh. Obatnya sudah habis. Tidur bentar, nanti baik-baik saja ya. Panas sekali. Ganti baju sendiri. Ya. Tidak bisa dilepas. Kenapa tidak bisa dilepas? Biar aku bantu kamu ganti. Oke? Tapi kamu jangan lihat.
Aku tidak lihat. Iya. Oke. Kapan kamu sadar? Kamu akan seperti sekarang juga. Percaya dan bergantung padaku ya. Mimpi musim semi ini kok seperti nyata ya. Rasanya sangat nyata. Kita. Kan bukan pertama kalinya. Kenapa tegang? Gu Hansheng. Jangan-jangan aku hamil lagi. Oh. Lagi mikir apa? Kemarin kamu mabuk. Menurutmu aku bisa ngapain? Yao Yao sudah diberi susu. Sarapan aku taruh di meja. Aku nanti pergi ke kantor. Kamu. Jangan ganggu, aku mau sendiri. Baiklah, setelah selesai sendiri. Ingat aku. Jadi, kita ini sebenarnya apa sekarang? Hah? Yao Yao, awalnya Mama cuma mau kasih kamu rumah. Tapi sekarang, Mama agak serakah. Papa. Yao Yao, kamu mau kan selalu bersama Mama dan Papa, Mama baik kan? Meski ibu bukan yang terbaik, tapi bagaimana kalau dia yang paling cocok? Yao Yao, demi keluarga bertiga. Ibu, semangat. Xiao Jun, kamu pernah ngejar cowok enggak? Kamu mau ngejar orang ya? Bukan aku. Seorang temanku. Aku kira kamu mau ngejar suamimu. Tapi sekarang, mereka punya anak, tapi anaknya tidak direncanakan. Kalau bukan karena anak ini, posisi mereka bisa jadi seumur hidup tidak bertemu. Misalnya seperti dengan bos Gu kita. Ya. Memang, mereka sekarang tinggal bersama karena anak. Oh, menikah dulu baru cinta. Menikah dulu sih iya. Cuma nggak tahu apakah ada cinta itu nanti. Dari pengalaman nonton drama pendek, cowok ini sudah jatuh cinta. Serius? Iya. Kalau tidak, seperti bos Gu dari keluarga kaya, gampang saja ditinggal ibunya. Lihat ibu dari anak perempuan bos Gu juga tidak pernah muncul, katanya. Pasti ibunya yang ditinggalkan. Tapi bagaimana kalau mereka bersama karena anak itu? Anak ini tidak kekurangan ibu tiri atau pengasuh. Kenapa harus memaksakan diri hidup dengan orang yang tidak disukai hanya demi anak? Aku mengerti. Terima kasih Xiao Jun. Kapan-kapan aku ajak suami dan anakku makan bareng kamu. Aku mau antar dokumen ke Pak Gu. Gu Hansheng. Tante, Keponakan besar, biar tante lihat kamu tambah ganteng. kamu kok bisa di sini? Tentu datang melihatmu. Wow, siapa gadis itu? Dengan Pak Gu. Sepertinya sangat akrab. Pak Gu membiarkan dia sentuhan begitu. Kelihatannya kali ini saling menyukai, beda dengan yang sama Jianan. Gimana menurutmu, Ziz? Ini pertama kalinya aku lihat dia di kantor senang seperti ini. Dengar-dengar, kamu cari menantu perempuan untukku dan bahkan dapat cucu ya? Tunggu, nanti aku kenalin kalian. Tepat di sini. Dari mana? Aku bawa banyak hadiah untuk dia. Aku cuma punya keponakanmu, jangan bermasalah. Tahu, ayo kita ke kantor dulu, ya? Tunggu sebentar, aku terbang belasan jam dan sangat lelah. Tolong ambilkan koporku. Baiklah. Dadah. Kenapa, Cici? Ada pasir masuk mata. Tahu Zi, Hello, Pierre. kamu. Bawa 2 cangkir kopi ke kantor saya, 1 dengan gula dan susu ganda. Baik, Pak Gu.
Catatan aktivitas Tao Zi di kantor beberapa hari ini. Dia bicara dengan Han Sheng. Pak Gu bawa wanita masuk kantor. Dia menyuruh Tao Zi membeli kopi. 2, 3, semuanya ingin merebut dariku. Pertemuan yang sempit, tidak peduli bagaimana caranya. Bawa Tao Zi ke sini. Setelah selesai, aku beri kamu jumlah ini. 2 cangkir kopi, 1 dengan gula dan susu ganda. Dia izinkan menyentuh, bantu dorong koper, dan ingat selera kopinya. Mereka tampak sangat cocok. Halo, kopi Anda sudah siap. Minta aku antar kopi. Ini sebagai pengingat bahwa aku melewati batas. Tao Zi, kamu di sini. Ada apa? Reuni kerja tinggal kamu. Semua sedang menunggu. Aku. Siapa antar kopi? Temukan orang untuk bantu antarkan masuk. Aku harus pulang urus anak. Kalian pergi saja. Ayo ikutlah. Bukankah anakmu ada bapaknya? Pulang menatap kosong, ikut kami nongkrong lebih baik. Oh, Sekjun pada ikut. Iya, pulang juga ketemu Gu Hansheng. Kalau bawa wanita pulang ke keluarga Gu, lalu bagaimana aku harus bersikap? Bagaimana dengan kopi ini? Aku akan pergi ke kantor. Biar. Tapi, Iya, dia dari perusahaan kita. Biarkan bawa ke kantor Pak Gu. ayo. Tao Zi. Aku jadi begini semua karena kamu. Aku tidak baik-baik saja. Jangan harap kamu bisa senang. Lama tidak bertemu. Tao Zi. MU, lama tidak bertemu. Tao Zi. Selama bisa membuat Tao Zi jatuh, ini semua akan jadi milik kalian. Baik, baik, baik. Tapi jangan lupa, si gadis Yang dia dekati itu. Lihat sikap Nona Ji ini, kamu tahu. Tao Ji gadis nakal itu pasti jadi simpanan di luar. Diketahui oleh Nona Ji. Kalau kita nggak ambil uang ini, kerugian yang kita alami karena gadis nakal itu bakal sia-sia. kalau gadis itu masuk ke rumah keluarga Gu. Nah, saat itu mau membunuh kita dengan satu kata. Mending sekalian aja, semua jangan baik-baikan. Saat itu kita bawa uang ini, kabur jauh-jauh. Jangan khawatir, ya, si Taizi gadis bodoh, dia cuma hamil dengan anak orang lain, kita mau dia jatuh reputasi. Sangat mudah. Baik. Kalian mau apa? Zi, akhirnya aku menemukanmu. Kamu jangan terus berbuat salah lagi. Semua orang nilai yang benar, ya? Kira. Adalah paman dan bibi kandungnya. Gadis ini di luar jadi wanita orang lain, bikin kita gak bisa mengangkat kepala. Apa yang kalian bicarakan? Pantas gak pernah lihat suaminya. Ternyata wanita lain ya. Pasti abis punya anak perempuan tapi gagal naik. Kasihan anaknya baru lahir udah jadi anak luar nikah. Aku lihat kamu di Google. Masih bisa lanjut kerja. Jia. Begini, kamu ikut aku pulang ya, kamu ikut aku dan bibimu kita pulang. Kita hidup baik-baik dengan Pak Wang sudah maafin kamu. Ayo kamu. Lepaskan, aku bukan wanita lain. Anakku juga bukan anak haram. MU Tao Zi. Kamu mempermalukan keluarga Tao kita. Dengan begini, bagaimana aku bisa menghadapi orang tuamu yang telah meninggal? Tao Zi. Orang desa ingin dekat dengan orang kota. Kami bisa mengerti. Tapi seharusnya kamu tidak menjadi wanita simpanan orang. Aku sudah bilang tidak. Rekan-rekan sekalian, kami benar-benar tidak punya cara lain. Setelah dia membawa anaknya pergi, kami di desa jadi bahan pukul orang, tidak ada harapan lagi hidup di sana. Tao Zi, mau merendahkan diri, itu urusanmu. Jangan melibatkan keluargamu. Benar banget. Orang bilang, tidak berani berkorban, tidak dapat hasil. Semua tata krama dan rasa malu diabaikan demi uang. Bekerja dengan orang seperti ini bikin sial. Direktur Gu paling memperhatikan kualitas karyawan. Kalau beliau tahu soal ini, tidak akan membiarkan orang seperti dia tinggal di Igugru.
Lebih memilih percaya dengan orang yang asal dari kata-kata sepasang orang, daripada mempercayai rekan kerja yang Benarkah? Pikir dengan berdebat ini, semua orang akan bingung kalau tidak melakukan hal-hal itu. Kenapa orang Harus memfitnahmu tanpa bayaran. Adu. Terima kasih semua. Untung ada kalian yang tahu mana benar mana salah. Terima kasih. ada tuduhan tanpa bukti. Tatsi, kalau memang kamu bukan wanita lain itu, panggil suamimu ke sini untuk konfrontasi langsung. Kalau kamu tidak bisa panggil, itu berarti kamu perempuan lain. Benar. Benar. Sekarang telepon suamimu, panggil dia ke sini. Tunggu sebentar, dia akan panggil Pak Gu, kan? Kalau kita harus mengalami kesulitan lagi, kita bisa mati. Tenang, lihatlah, Nona Ji sudah di sini. Pak Gu tidak mungkin datang sendiri karena seorang wanita. Sesuatu yang tidak saya lakukan. Kenapa saya harus membuktikan? Baiklah. Kamu tidak akan berhenti sampai melihatnya, bukan? Akan membongkar siapa dirimu di depan semua orang. Pai Hanxing tahu. Hanya aku yang benar-benar baik padanya. Cepat, tahan dia. Kamu tidak mau pukul, kan? Aku yang pukul. Keu. Halo. Nomor yang dipanggil tidak dapat dihubungi. Sedang menelepon. Bibi, saya pergi sebentar. Gu Hansheng, tak sangka ada harinya kamu jadi begitu jatuh cinta. Bibi, kamu tidak akan mengerti. Aku pergi dulu. Tahu Zi di mana? Tuan Gu. Mesin kopi rusak, turun beli kopi. Baik, terima kasih. Kenapa suami tidak mengangkat telepon? Jangan-jangan dia sudah tidak ingin denganmu lagi? Balikin ponselku. Kalpaisan. Hello. Pengguna yang Anda hubungi. Halo, Dalam 1 menit, saya ingin tahu di mana istri saya. kalian. Tauji. Saya beritahu, ayam kampung gak mungkin jadi burung merak emas. Sadar cepat, kembali ke sana. Sudahlah Tauji. Jangan ribut, ikut aku. Aku tidak pergi. Ini rumahku, keluargaku. Tak bisa membuatku pergi. Berani perempuan bicara tentang rumah. Sungguh menggelikan. Tahu Zigang, sudah lupa yang terakhir kali? Tanda tangani surat pengunduran diri sukarela ini. Mulai sekarang Anda tidak ada lagi hubungan dengan Gu Corporation. Aku tidak salah. Kenapa tanda tangan? Gu Hansheng sendiri. Layak menyebut nama Han Sheng ge? Cepat buat dia tanda tangan dan bawa pergi. Lepaskan aku. Berhenti. Keu. Berhenti. Hansheng kakak. Tidak apa-apa. Aku datang, Han Shem, kamu datang tepat waktu. Dia itu wanita tak tahu malu. Sekarang semua orang di sini sudah tahu. Anak itu, dia dapat dari menjadi wanita untuk pria tua di luar sana. Akhirnya kamu datang. Tauzi, apa yang kamu lakukan? Kenapa memeluk Han Shem, kakakku? Baiskan. Istriku memelukku. Perlu nggak kamu banyak bicara di sini? Kamu panggil dia IPA. Istriku. Tahu Zi. Dialah Nyonya Gu yang menikah dengan saya, Gu Hansheng. Ibu anak saya. Kamu ganggu dia. Kamu ganggu seluruh keluarga Gu. Nggak mungkin. Mana mungkin kamu menikahi seorang dari desa, kan? Dia mengancam kamu dengan anak-anak? Han Sheng, kita yang seharusnya bersama. Ji Yanran, hal-hal yang kamu lakukan sebelumnya tidak penting. Aku malas untuk memperhitungkan. Tapi sekarang, yang kamu ambil adalah hidupku. Han Sheng. Semua kulakukan karena mencintaimu. Dia hanya mencintai uangmu. Hanya aku. Hanya aku yang mencintai dirimu. Orang yang kucintai. Cukup dengan dicintai saja. Tauji. Tolong, Paman. Paman tahu kamu salah. Demi keluarga kita, tolong biarkan Direktur Gu. Ampuni nyawaku, ya? Kuanggap tante minta tolong kepadamu begitu. Kami sudah merawatmu begitu lama, kau, maafkan kami sekali lagi. Kami janji tidak akan muncul di depanmu lagi. Dalam hal ini, kau yang putuskan. Aku datang mendukungmu. Kamu buat apa? Apa yang benar? Aku sudah lapor polisi. Menyebar fitnah, menyewa pembunuh. Kalian akan membayar atas perbuatan kalian. Ayo kita pergi. Tauji. Mu. Blossom. Kamu baik-baik saja? Ada yang terluka nggak? Bu, aku baik-baik saja. Berani menyentuh keluarga Gu.
Aku akan Istri, Bu. Jangan emosi, nanti malah terluka sendiri. Tenang aja, di jalan ke sini aku sudah shorting semua saham keluarga Ji. Berani menyentuh menantu keponakanku, aku akan bikin mereka bangkrut habis-habisan. Ah, dia tante kecilku, baru pulang dari luar negeri. Aku ingin memperkenalkan kalian. Ternyata tante kecil. Hai Zizi, Tante Kecil. Kalau ingin buat seseorang bangkrut, serahkan padaku. Halo tante. Iya. Ayo pulang, istirahat. Zizi sudah lelah. Tahu Zi. Apa yang lakukan? Berdirilah, banyak. Tauji. Mungkin sedikit tergesa-gesa. Mungkin juga agak mendadak. Mungkin aku agak kikuk. Tapi saat ini yang paling ingin aku lakukan. Tahu Zi. Maukah kamu memberiku sebuah rumah? Aku mau. Semuanya hadir. Tian-Tian datang. Mu. Tidak bisa, sakit sekali. Maaf, aku akan lebih lembut. Iya, di sini. Zizi, Aduh, Yaya, kita tidak boleh dangga ini. kalian sedang apa? NAK. Zizi lemah. Jangan kamu. Ibu, tangannya keseleo, baru saja kami tahu. Aku bawa obatnya. Mereka. Jangan urusi mereka. Kalau kamu terluka lagi dan tidak beritahu aku akan hukum kamu. Bagaimana hukumnya? Kamu pikir bagaimana? Begitukah? Tidak benar. Aku ajari kamu. Aduh. Maaf. Aku benar-benar hanya keseleo saja. Ayo. Selamat malam. Hang. Keu. Ayo. Selamat malam. Ungu. Selamat malam. Selamat malam. Kelima. Selamat malam. Tidak bisa. Aku harus mandi lagi. Kenapa Xiao Jun belum balas pesan? Belum tidur. Sempat kirim pesan ke orang lain. Tidur. Sebentar lagi tidur. Apa yang kamu lakukan? Kalau tidak tidur, ya jangan. Hang. Aku khawatir tangan Nyonya belum sembuh. Malah Nyonya meragukan masalahku. Apakah aku normal? Nyonya akan tahu. Aku salah kirim, harusnya kirim ke. Aku hanya menerima penjelasan dengan tindakan. Kayu.
hari ini kamu berpakaian rapi mau kemana? Ajak kamu dan Yao Yao. Untuk urusan penting. Urusan apa? Ambil surat nikah. Daftar KTP. Ayo, lihat ke tengah. Pengantin laki-laki dan perempuan memeluk bayi bersama. Selamat untuk kalian berdua, terima kasih. Aku benar-benar menikah dengan Gu Hansheng. Halo. Urus pembuatan kartu keluarga bayi. Nama ayah. Gu Hansheng. Nama ibu. Tao Zi. Nama bayi. Gu Zisu. Anak kecil Guzisu. Sepertinya, orang tua kalian saling mencintai. Sekarang, kalian adalah satu keluarga. Terima kasih. Gu Hansheng. Terima kasih telah memberiku sebuah Tao Zi. Dan terima kasih juga padamu, karena menjadikan kita keluarga. Keluarga.